Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai isolasi dan uji aktivitas antibakteri daun binahong serta aplikasinya sebagai hand sanitizer. Tugas ini dibuat oleh Ayu Rahmawati, Desi Rahmadani, Septe Sayunisari, dan Ulfa Prisalingga. Seperti yang kita ketahui, kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Berbagai macam jenis bakteri, virus, dan jamur menempel pada tangan setiap harinya melalui kontak fisik. Untuk mencegah penyebarannya virus, bakteri, dan jamur, salah satu cara yang paling tepat adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain dan menimbulkan penyakit. Salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai pencegahan adalah menjaga kebersihan tangan sebelum makan dan minum dengan menggunakan gel antiseptik tangan sebagai alternatif praktis menggantikan sabun dan air untuk mencuci tangan. Tanaman binahong merupakan salah satu tanaman obat yang dimanfaatkan masyarakat untuk membantu proses penyembuhan antivirus, dan antiinflamasi. Dari hasil uji fitokimia, daun binahong ditemukan senyawa polifenol, alkaloid, dan flavonoid pada ekstrak daun binahong. Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol yang mempunyai sifat efektif menghambat pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur. Mekanisme kerja dari flavonoid antara lain menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri dan mampu menghambat motilitas bakteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya senyawa flavonoid di dalam daun binahong dan mengetahui uji daya antibakteri, ekstrak, dan sediaan hand sanitizer daun binahong terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfa Prisalingga. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode uji coba aktivitas antibakteri dari daun binahong. Nah, di sini alat yang digunakan adalah rotary vacuum evaporator, head Doppler pH, kedua UV vis Spectroquine Paro 300, dan yang ketiga FTIR Perkin Einer Container Spectrum version 10400. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan adalah daun binahong, etil asetat, kloroform, amonia, serbuk Mg, HCl, ECl3 anhidra asetat, H2SO4 dengan grade Pro Analis buatan Merck, N-heksana, etanol 96%, CMC, metilparaben, propilparaben, propil glikol, dan T dengan gradi teknis. Terus biarkan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan menggunakan media biarkan bakteri dengan nutrien agar. Selanjutnya adalah prosedur dari metode aktivitas uji antibakteri daun binahong. Nah, prosedur kerjanya itu yang pertama, daun binahong yang sudah diperoleh diidentifikasi. Selanjutnya, sekitar 5 kg daun binahong dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan tidak terkena sinar matahari secara langsung selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian dihaluskan sebanyak 225 gram serbuk daun binahong yang dimeserasi dengan menggunakan pelarut N-heksana dan etanol.
Selanjutnya, ekstrak etanol yang diperoleh dipekatkan dan diuji kandungan kimianya. Dan selanjutnya, ekstrak etanol diisolasi menggunakan pelarut etil asetat dengan perbandingan 1:1. Nah, selanjutnya ekstrak etil asetat yang diperoleh dipekatkan dengan dianalisis menggunakan alat spektrometer UV-Vis dan FTEIR. Dan selanjutnya diuji daya antibakterinya terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dan diformulasi menjadi sediaan hand sanitizer. Selanjutnya, pembuatan hand sanitizer dilakukan dengan menggunakan CMC dalam air panas. Kemudian diaduk. Selanjutnya, ekstrak daun binahong dicampurkan dengan bahan lain sampai tercampur rata. Kemudian dimasukkan ke dalam CMC, lalu campurkan dan tambahkan air sampai volume yang dihendaki. Kemudian tambahkan tetes demi tetes sambil diaduk perlahan sampai terbentuk gel yang jernih. Nah, disitulah penjelasan bagaimana prosedur uji aktivitas antibakteri pada daun binahong menjadi sediaan hand sanitizer. Selanjutnya, pembuatan hand sanitizer dilakukan dengan menggunakan CMC dalam air panas. Kemudian diaduk. Selanjutnya, ekstrak daun binahong dicampurkan dengan bahan lain sampai tercampur rata. Kemudian dimasukkan ke dalam CMC, lalu campurkan dan tambahkan air sampai volume yang dihendaki. Kemudian tambahkan tetes demi tetes sambil diaduk perlahan sampai terbentuk gel yang jernih. Nah, disitulah penjelasan bagaimana prosedur uji aktivitas antibakteri pada daun binahong. Saya Desi Ramadhani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami dapatkan. Nah, hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami dapatkan bahwa hasil identifikasi menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman daun binahong. Adapun proses ekstraksinya yaitu dengan dua metode soklet dan maserasi. Kemudian karena menggunakan dua metode ini karena dikhawatirkan ada golongan senyawa flavonoid yang tidak tahan panas, kemudian dan mudah teroksidasi pada suhu tinggi. Sampel dimaserasi menggunakan larut N-heksana bertujuan untuk mengikat senyawa metabolit sekunder daun binahong yang bersifat nonpolar. Selanjutnya dilakukan penyaringan. Nah, residu yang diperoleh kemudian dimaserasi kembali dengan etanol. Nah, kenapa menggunakan etanol? Karena etanol ini merupakan pelarut yang pengekstraknya itu yang terbaik, mempunyai extractive power untuk hampir semua senyawa yang mempunyai berat molekul rendah. Kemudian filtrat yang tadi didapatkan itu diperoleh kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator. Nah, kemudian setelah itu sehingga diperoleh lagi ekstrak yang kering. Selanjutnya dilakukan uji fitokimia. Nah, dapat kita lihat bersama ini merupakan tabel 1. Nah, tabel 1 ini adalah hasil pengamatan uji fitokimia serbuk dan ekstrak etanol daun binahong. Hasil uji kualitatif golongan senyawa flavonoid dilakukan dengan pakai reagen reaksi. Kemudian terjadi perubahan warna, yaitu berarti ekstrak yang positif mengandung senyawa flavonoid. Nah, berdasarkan pengamatan dari jurnal yang kami dapatkan bahwa ekstrak etanol ini diperoleh masih mengandung banyak senyawa metabolit sekunder. Oleh karena itu, ekstrak kasar ini selanjutnya dipartisi, kemudian menggunakan air dan etil asetat. Etil asetat ini bersifat semipolar, kemudian sehingga ekstrak etil asetat ini dipekatkan dan diperoleh ekstrak daun binahong.
Ekstra daun binahong. Ekstra daun binahong ini diuji dengan spektrofotometer UV dan FTIR. Nah, spektrum UV ini ekstra daun binahong pada tabel ini merupakan gambar 2 menunjukkan adanya 2 serapan cahaya maksimal, yaitu pada panjang nanometer, panjang gelombangnya itu 292 nanometer pada pita kedua, kemudian 410 nanometer yaitu pita pertama yang diduga merupakan flavonoid golongan auran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi Ramadhani. Nah, ekstrak daun binahong selanjutnya dilakukan uji antibakteri diformulasikan menjadi sediaan hand sanitizer. Nah, uji antibakteri dilakukan dengan waktu inkubasi 1 kali 24 jam. Hasil uji antibakteri daun binahong dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tabel yang kedua, yang ada di samping menunjukkan bahwa kontrol negatif yaitu etil asetat mempunyai daya hambat bakteri sehingga daya hambat ekstrak harus dikurangi dengan daya hambat kontrol negatif yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ekstrak daun binahong mempunyai aktivitas antibakteri yang cenderung lebih tinggi terhadap bakteri E. coli. Nah, berdasarkan hasil penelitian diperoleh diameter daerah hambat ekstrak daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini karena diduga adanya kandungan senyawa flavonoid golongan auron dalam daun binahong yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, semakin pekat ekstrak yang dipakai, maka semakin besar zona hambat bakteri yang terbentuk. Sifat antibakteri ini termasuk bakteriostatik. Nah, mekanisme kerja flavonoid terbagi menjadi 3, yaitu menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel, dan menghambat metabolisme energi. Hand sanitizer dibuat dalam 4 formula dengan variasi konsentrasi ekstrak daun binahong 0:0,25 banding 0,5 dan 1%. Bahan yang digunakan sebagai guiding agent adalah CMC. Bahan lain yang dipakai dalam formula adalah propylene glycol yang berfungsi sebagai humektan yang akan menjaga kelembapan kulit. Selanjutnya adalah pengawet, antimikroba, dan kosolvain yang dapat melarutkan bahan-bahan lainnya, serta Aquades sebagai pelarut pada basis gel. Pembahanan T berfungsi untuk menetralkan basi serta dapat membentuk gel menjadi lebih mengembang dan bening. Nah, propil paraben dan metil paraben ditambahkan dalam formula untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada sediaan hand sanitizer. Formula sediaan hand sanitizer dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, dilakukan pengujian aktivitas antibakteri sediaan hand sanitizer dari keempat formula tersebut dan kontrol positif dengan menggunakan metode difusi cakram. Hasil uji aktivitas antibakteri sediaan hand sanitizer dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan tabel yang tadi menunjukkan pengujian aktivitas antibakteri hand sanitizer daun binahong terhadap bakteri E. coli dan bakteri Staphylococcus aureus pada F1 konsentrasi ekstrak 0% atau tidak mempunyai aktivitas antibakteri. Hal ini karena hand sanitizer tidak mengandung ekstrak. Aktivitas antibakteri E. coli pada F2 konsentrasi ekstrak 0,25% menunjukkan diameter 0,5 mm. Pada F3 konsentrasi ekstrak
0,5% menunjukkan diameter 1 mm. Pada F4, konsentrasi ekstrak 1% menunjukkan diameter 1 mm. Hand sanitizer daun binahong dan kontrol positif tidak mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus karena mengalami resistensi. Nah, perbedaan daya hambat ekstrak dan hand sanitizer daun binahong terhadap bakteri E. coli dan bakteri Staphylococcus aureus diduga karena adanya perbedaan komponen dinding selnya. Hal ini karena dinding bakteri gram positif banyak mengandung peptidoglikon, sedangkan dinding bakteri gram negatif banyak mengandung lipopolisakarida. Struktur dinding sel bakteri gram negatif lebih tipis dibandingkan dengan bakteri gram positif. Selain itu, komponen dinding sel bakteri gram negatif mempunyai kandungan lipid tinggi 11-22%, sedangkan kandungan lipid rendah yaitu 1-4% pada bakteri gram positif. Nah, kesimpulan dari pengamatan kali ini adalah dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa hasil isolasi daun binahong memiliki daya antibakteri. Senyawa flavonoid yang diperoleh juga jenis senyawa auron ekstrak daun binahong memiliki daya hambat terhadap bakteri E. coli dan bakteri Staphylococcus aureus, sedangkan hand sanitizer daun binahong memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli dan tidak memiliki daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus.